Halo gengs, gue Ca. Jadi hari ini kita bakal lihat gaming peripheral sehari-hari gue yang gue pakai selama ini. Gue pernah bikin juga videonya ini tahun 2020 kemarin tuh, dan sekarang udah banyak yang berubah ya. Jadi gue pikir bakal menarik aja untuk lihat lagi versi yang sekarang. Ini cuma yang gue pakai aja, pastinya bakal berbeda-beda dengan orang lain, dan juga gue bukan bilang ini yang terbaik gitu. Tapi ya sejauh ini sih gue suka. Kita mulai dari mouse-nya dulu. Untuk sekarang sih gue agak sedikit ganti-ganti kemarin ini. Gue ada simpen 3 favorit mouse gue untuk sekarang, dan di sini ada Pulsar X-Lite Wireless, ada Logitech G303 Shroud Edition, dan juga Logitech G Pro X Superlight. Untuk yang Pulsar mungkin beberapa dari kalian udah tahu karena gue ada bikin juga videonya, dan ini udah jadi gue punya daily driver selama ini. Untuk yang Logitech G303 Shroud Edition, ini gue bayar lumayan mahal banget untuk beli mouse ini ya. Kalau nggak salah ini adalah mouse termahal yang gue punya sekarang deh. Ini gue beli di 2,5 juta plus gitu deh. Dan gue berani bilang kalau ini nggak worth it sama sekali. Ini mouse-nya bagus, dan ini enak kalau kita udah terbiasa ya. Gue juga udah terbiasa, dan gue ngerasa ini mouse-nya tuh enak dari segi manapun gitu. Dari bentuknya untuk claw grip dan fingertip, dari kliknya, scroll wheel-nya, tombol jempolnya, glide-nya, semuanya enak. Tapi dengan harga yang gue ada cek di Tokped gitu sekitar 3 jutaan ke atas, menurut gue sih ya skip aja sih. Gue pribadi suka sama Shroud, tapi gue udah nggak pernah ikutin dia lagi. Tapi dia adalah orang yang bikin gue jatuh cinta sama game FPS gitu. Jadi gue pikir ya udahlah, nggak apa-apa punya barang dia satu gitu untuk sekedar kayak support dia sebagai e-sport player. Jadi ya makanya gue simpen aja. Tapi sejauh ini sih gue agak sedikit jarang pakai mouse ini, gue simpen aja di laci. Dan sekarang gue balik lagi ke Logitech G Pro X Superlight. Bukan karena si Pulsar ini jelek, gue sebenarnya lebih suka Pulsar ini daripada si Logitech. Tapi karena mousefitnya ini gue ganti ke tempered glass, ini bikin kurang enak untuk dipakai sehari-hari gitu. Karena terlalu licin. Untuk main game, oke lah, kita bakal terbiasa sama licinnya itu. Tapi untuk sehari-hari, nggak enak sama sekali, makanya gue balik lagi ke Logitech. Kalau next time gue punya Pulsar lagi, gue kayaknya nggak bakal ganti ke tempered glass. Gue pakai pure PTFE aja. Oke, untuk mousepad-nya atau sebenarnya dashpad dalam scenario gue, ini juga sebenarnya gue agak suka ganti-ganti ya, tergantung lagi suka desain yang mana gitu. Tapi sekarang gue lagi pakai desk mat yang namanya Matsuzuka. Gue beli ini dari Group by Discord Plus KB ya, jadi ya thank you Kresna. Dan karena Group by-nya udah close, jadi gue asumsi kalau ini udah nggak bisa dibeli lagi. Dan gue juga kurang tahu ini bisa beli di mana gitu. Tapi ya lucu aja desainnya. Di sini ada octopus yang mestinya sih bikin takoyaki ya, tapi dia malah bikin switch gitu. Jadi ya cute aja. Ada vending machine yang isi-isinya barang-barang keyboard. Dan ya warna biru dan kuning gini gue suka aja. Kalau kalian punya deskmat dari Tenjin, ini basically sama aja rasanya, tebelnya, gedenya gitu. Jadi ya ini cuman beda desain aja. Gue ada lihat clone-nya di Tokped, dan gue nggak rekomen sama sekali ya. Gue nggak mau kita support copycats gitu. Tapi ya ujung-ujungnya itu terserah kalian sih, dan gue juga nggak bisa halangin kalian untuk melakukan sesuatu gitu. Oke, untuk keyboard di sini gue ada 2, karena gue pakai satu itu untuk lebih ke sehari-hari, untuk ngedit, ketik dan lain-lain. Dan keyboard itu adalah ini mereknya dari Mode, namanya Mode 65. Ini keyboardnya dari US, belinya juga dari website mereka. Kalau nggak salah mereka udah tutup sekarang, jadi kayaknya sih nggak bisa beli lagi. Mungkin next time ada. Untuk konfigurasi yang gue punya ini semuanya aluminium dengan bawahnya itu warna biru. Plate-nya itu pakai FR4 half plate, jadi di bagian alfanya itu bolong. Bukan hot swap ya PCB-nya, ini solder, jadi gue pasang satu-satu. Ini top mount, jadi artinya itu plate-nya dibaut di casing yang di atas. Switch-nya pakai JWK H1 spring swap dari 78 gram ke 67 gram. Di loop pakai Krytox 205G0 dan juga udah di film. Untuk stabilizernya pakai Durock V2 stabilizer, di loop pakai XHT BDZ, dan untuk keycaps-nya pakai GMK White on Black. Bisa jadi ini adalah keyboard 65% terakhir gua. Kayaknya gua nggak bakal beli-beli lagi layout 65%. Dan ya, very nice. Nah, kalau untuk main game, gue suka pindah ke KBD 67 Lite. Entah kenapa gue suka main game pakai keyboard yang plastik aja ya. Dan juga gue nggak suka pakai cherry profile untuk main game. Karena gue pencet kontrol itu bukan pakai kelingking, tapi pakai telapak tangan. Gue tahu agak aneh ya. Jadinya kalau pakai cherry profile karena dia pendek, itu agak kurang enak. Makanya gue lebih suka pakai OEM profile aja, atau ini gue pakai cubic profile dari Taihao.
Yang sebenarnya gue agak nyesel beli sih, gue belinya ini di 700.000 dan layoutnya itu standar aja, cuman bisa muat di 60% standar, TKL standar dan juga full size. Untuk 65% kayak gini nggak disupport, dan kalian bisa lihat di sini gue pakai angka 842 karena nggak ada kayak page down, page up, end gitu yang bisa masuk di row yang ini. Tapi nggak lama mereka udah upgrade, harganya juga naik dari 700 ke 800.000. Di sini sekarang udah lengkap ya gue lihat, bahkan udah ada 7U juga untuk spacebar-nya. Jadi ya kalau kalian suka banget sama desainnya dan juga profilnya gitu, dan kalian merasa 800.000 nggak terlalu mahal banget, ya boleh-boleh aja sih, silahkan. Gue beli ini karena gue pikir bakal matching sama casingnya yang smoky transparent black ini, dan ya sebenarnya kalau dari jauh gitu lumayan lah, boleh lah. Dan juga untuk spacebar-nya ini gue dapet yang agak defect gitu di bagian kanannya, kayaknya lubang stemnya agak sedikit kebesaran. Jadinya kalau kita pencet spacebar-nya di bagian kiri, dia bakal naik ke atas gitu. Makanya di sini gue balikin spacebar-nya biar bisa pencetnya dipakai tangan kiri, karena ya main game kan selalu pencetnya di tangan kiri. Jadi kayak gitulah KBD 67 Lite gua. Di sini switch-nya pakai Cherry MX Black yang belum di loop sama sekali, masih stok. Tapi spring-nya udah di swap ke 62 gram. Di sini gue sengaja pakai biar bisa kayak di breakdown gitu, biar nanti pas di loop udah jadi lebih halus lagi. Untuk stabilizernya ini pakai stabilizer bawaan KBD 67 Lite-nya, di loop pakai Crytox 205G0 dan juga di Holy Mode. Oke, untuk audio di sini gue pakai headset EPOS H6 Pro. Ini adalah headset yang close back, tapi menurut gue ini super nyaman banget di kepala gue. Telinga gue itu kayak banyak ruang di dalamnya, clamping force-nya itu nggak terlalu ketat banget, tapi cukup ketat untuk bisa kayak stay di kepala kayak gitu. Dan walaupun ini close back dan bakal panas gitu, tapi gue tetap bisa pakai ini berjam-jam, nggak ada masalah. Nah, gue sempet cobain IEM, ini KZ-ZS10 Pro. Gue coba beli ini karena lihat reviewnya kayak bagus gitu. Tapi entah kenapa ini kurang pas gitu dudukannya di telinga gua, terutama di telinga kiri ya. Di telinga kanan itu aman banget, bisa masuk dengan gampang ya. Tapi di telinga kiri itu kayak nggak bisa ngepas, nggak bisa rapet, dan gua udah coba semua silikon tipnya, tetap nggak ada yang enak. Jadinya telinga kanan dan kiri itu kayak nggak seimbang. Telinga kanan itu kayak seakan-akan close back, dan telinga kiri itu kayak open back gitu, karena dia nggak rapet, jadi suara luar masih bisa masuk. Hal lain yang bikin gue nggak mau pakai ini, karena gue pakai sound deck, ini pakai Sound Blaster X3, dia bakal nge-produce suara hissing kalau coloknya ke sini. Jadi ada suara gitu, dan itu lumayan keras suaranya, lumayan mengganggu. Tapi kalau colok ke PC doang atau colok ke HP, ini suara hissingnya nggak ada. Jadi gue kurang ngerti juga kenapa, mungkin ada orang-orang audiophile yang bisa jelasin lebih lanjut. Tapi kalau misalkan nggak ada suara hissing pun, ini gue agak susah juga pakainya karena balik lagi dudukan di kirinya itu kurang enak. Ini kalau lihat dari reviewnya sendiri sih bagus banget ya, orang-orang pada suka kayak budget audiophile IEM gitu. Tapi ya sayang sekali di telinga gue nggak cocok. Makanya gue tetap pakai headset dari EPOS ini aja. Sebelum itu gue pakai headphone dari Philips SHP 9500. Ini tipe yang open back dan gue juga suka banget sama headphone ini, luar biasa enak. Untuk main game ini luar biasa enak menurut gua, jadi kayak
open world gitu. Tapi untuk main game kompetitif, gue rasa suara jejak kakinya itu agak jadi kurang kedengeran gitu. Sedangkan si EPOS ini suara jejak kakinya lebih clear, lebih jelas arahnya di mana, makanya gue lebih suka pakai yang ini. Oke, untuk sound deck-nya, tadi gue bilang gue pakai Sound Blaster X3, dan ini bikin speaker gue dan juga headset gue ini lebih nendang aja, dan juga lebih membawa karakter yang lebih enak gitu di suaranya untuk dengerin lagu dan juga untuk main game. Ini sebenarnya terlalu overkill untuk apa yang gue butuhkan ya, dan karena harganya juga mahal banget di Indonesia, sekitar 3,5 juta gitu, agak sedikit kurang worth it jadinya. Lagian kan sound deck itu lebih ke kayak pemanis gitu, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Apalagi kalau kita pakainya itu headset gaming di pasaran yang pastinya nggak butuh sound deck untuk nge-power headsetnya ini tinggal colok di PC, di laptop juga udah bisa gitu. Volumenya juga bakal tetap keras. Tapi ya kalau colok ke sound deck ya memang bakal lebih mantep lagi sih. Di luar negeri ini dapat review yang bagus dan harganya juga masih termasuk masuk akal gitu, di sekitar $130 atau Indonya itu 1,9 juta gitu. Tapi ya karena setahu gue sih ini nggak resmi ya masuk Indonesianya, jadi harganya langsung naik ke 3,5 juta. Jadi ya agak susah sih untuk gue rekomen. Alright, yang terakhir itu adalah mikrofon, yang sebenarnya sih kita bisa pakai aja langsung mikrofon dari headsetnya ya. Ini juga mikrofonnya bagus-bagus aja, nggak ada masalah. Tapi karena gue udah punya ini Elgato Wave 1, yang menurut gue sih ini mikrofon plug and play yang bagusnya luar biasa untuk rekam suara dan juga secara tidak langsung untuk main game. Gue udah pakai ini setahunan lebih dan ya gue puas banget sama hasil suara yang diproduce sama ini. Gue juga kadang-kadang pakai ini untuk voice over, jadi ya ini mantep banget. Tapi ya sejauh itu kayak gitulah peripheral gaming yang gue pakai saat ini. Mau bilang aja kalau kita tuh nggak butuh yang mahal-mahal gitu untuk kita bisa happy ya main gamenya. Gue ingat banget di tahun 2020 gue cuman pakai Logitech G304, terus Keychron K2 dan juga Philips SHP 9500 ini, dan gue bahagianya itu masih sama gitu sama sekarang. Ya main game kan, kita enjoy gamenya gitu, bukan gadgetnya. Gua nggak lihat diri gua upgrade lagi ya. Ini juga udah cukup banget untuk kebutuhan gua, bahkan lebih dari cukup untuk keperluan gua sekarang. Dan ya gue bersyukur aja gue bisa dapat akses untuk barang-barang seperti ini. Tapi ya kayak gitu aja. Menurut kalian kayak gimana? Gue pengen tahu pendapat kalian seperti apa, dan gue juga pengen tahu menurut kalian dari semua ini, dari mouse, keyboard, audio, mic, mousepad, yang mana yang paling penting gitu? Yang mana yang kita harus invest duluan? Menurut gue dari gaming itu adalah mouse dan mousepad adalah yang paling penting. Keyboard itu paling nggak usah gitu. Tapi ya, pendapat kalian kayak gimana? Gue pengen tahu, tulis di komentar di bawah. Dan ya, kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang nonton. Bye-bye.